Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas 10-2 ingin mempresentasikan tentang dasar desain grafis. Sebelum itu perkenalkan, nama saya Sagustian. Nama saya Muhammad Ali Aska. Unsur tata letak, garis, ilustrasi, tipografi, warna, gelap terang, tekstur, dan ruang. Kompetensi dasar, mendiskusikan unsur-unsur tata letak berupa garis, ilustrasi, tipografi, warna, gelap terang, tekstur, dan ruang. Mendapatkan unsur-unsur tata letak berupa garis, ilustrasi, tipografi, warna, gelap terang, tekstur, dan ruang. Tujuan pembelajaran 1. Siswa dapat menjelaskan unsur-unsur dasar tata letak atau layout. 2. Siswa dapat menjelaskan unsur-unsur berupa garis, ilustrasi, tipografi, warna, gelap terang, tekstur, dan ruang. 3. Siswa dapat merancang unsur-unsur dasar tata letak atau layout. Dan 4. Siswa dapat merancang unsur-unsur berupa garis, ilustrasi, tipografi, warna, gelap terang, tekstur, dan ruang. Untuk membuat sebuah karya desain grafis yang bagus, wajib memenuhi beberapa kriteria dan komponen penting yang tidak boleh dilewatkan. Selain itu, harus mengandung originalitas pada hasil karya desainnya. Dalam menciptakan sebuah karya desain grafis, harus memperhatikan unsur-unsur desain yang minimal harus sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan. Jika salah dalam menentukan suatu komponen dapat berakibat pada kualitas pada desain itu sendiri. Hal yang penting dalam desain adalah unsur tata letak yang harus sesuai dan lengkap, karena unsur-unsur tata letak tidak boleh terpisahkan dan mengandung arti yang sangat dalam. Selanjutnya ada memahami unsur tata letak. Unsur tata letak adalah bagian-bagian unsur yang terpisah yang selanjutnya ditata dan diletakkan pada suatu ruang untuk menjadi kesatuan yang memiliki makna dalam pembuatan sebuah karya desain. Sebagai contohnya adalah unsur garis. Unsur garis tebal maupun tipis sangat memengaruhi dari pesan yang disampaikan. Garis tebal mengandung arti tegas dan jelas, sedangkan garis tipis mengandung kesan halus atau samar-samar. Berikut merupakan unsur-unsur tata letak dalam menunjang desain grafis. 1. Unsur garis. Elemen garis merupakan elemen pertama yang paling dasar dalam tata letak dalam menggambar. Garis adalah goresan pena atau pensil. Dalam desain grafis ada dua titik yang saling terhubung. Garis berguna untuk membagi ruang dan mengarahkan pandangan ke lokasi tertentu. Samping. Misalnya, bagaimana caranya majalah menggunakan garis untuk memisahkan konten, judul, dan panel samping. Garis memiliki sifat memanjang dan memiliki arah tertentu. Walaupun garis sifat ketebalan, garis tetap mempunyai sifat dimensi panjangnya, sehingga garis sering disebut sebagai unsur satu dimensi. Garis dimaknai sebagai batas limit dari bidang dan warna. Terbentuknya sebuah garis merupakan gerakan dari satu titik dan yang jejaknya membekas sehingga terbentuk satu goresan. Untuk menimbulkan goresan atau bekas biasanya menggunakan pensil, pena, kuas, bahkan dengan gerakan tangan kosong pun dapat dimaknai dengan garis. Bentuk garis sangat bervariasi, seperti garis lurus yang bersifat formal, garis lengkung yang bersifat informal atau santai, garis patah-patah, zigzag yang terkesan kaku, garis tipis dan garis tebal, dan garis spiral yang terkesan bentur. Ini contoh-contohnya. Ya, gambarnya nih ya. A. Fungsi garis. Dalam teori tata letak, garis memiliki beberapa fungsi sebagai berikut. Contohnya, 1. Sebagai pembatas tepi bidang atau objek untuk memberikan representasi atau citra struktur, bentuk, dan bidang. 2. Menciptakan nilai ekspresi seperti nilai gerakan atau dinamika.
nilai irama, dan nilai arah. 3. Memberikan kesan pada visual desain seperti tegas, luwes, dan dinamis. B. Jenis garis. Garis dalam konsep tata letak mempunyai pengaruh cara visual. Garis yang mempunyai ukuran besar atau kecil, tebal atau tipis, posisi horizontal maupun secara vertikal dapat menciptakan kesan yang berbeda-beda. Berikut merupakan jenis garis dan kesan yang ditimbulkan. 1. Garis horizontal memberikan sugesti ketenangan atau hal yang tidak bergerak. 2. Garis vertikal berarti stabilitas, kekuatan, atau kemegahan. 3. Garis diagonal berarti tidak stabil, suatu yang bergerak atau dinamis. 4. Garis lengkung. S. Sepertinya grudge, keagungan. 5. Garis zigzag berarti bergairah, semangat, dinamis, atau gerak cepat. 6. Garis bending up right berarti sedih, lesu, atau duka. 7. Garis diminishing perspektif berarti adanya jarak, jauhan, kerinduan, atau dan sebagainya. 8. Garis concentric berarti perluasan, gerakan, pengembangan, kegembiraan, dan sebagainya. 9. Garis pyramid berarti stabil, megah, kuat, atau bersifat masif. 10. Garis conflicting diagonal berarti berperan konflik, kebencian, dan kebingungan. 11. Garis upward swish berarti semangat, menyala, berkobar-kobar, hasrat yang tumbuh. 12. Garis upward spray berarti pertumbuhan, spontanitas, idealisme. 13. Garis inverted perspektif berarti keluasan tak terbatas, kebebasan mutlak, pelebaran tak terhalang. Pada pembuatan desain garis menggunakan software berbasis vektor dengan CorelDRAW X7 dapat menggunakan freehand tool atau dengan menekan sedangkan tebal atau tipis garis menggunakan outline dengan klik tanda pen tool di pojok bawah. Untuk mengatur garis menjadi lengkung, zigzag, lancip, atau lurus dengan menggunakan shape tool atau dengan menekan tombol F10. Unsur bidang. Bidang adalah unsur tata letak berupa objek yang mempunyai dimensi panjang dan lebar atau bersifat pipi. Sedangkan yang mempunyai panjang, lebar, dan tinggi disebut bentuk atau memiliki volume. Bidang bersifat 2 dimensi sedangkan bentuk bersifat 3 dimensi. Berdasarkan bentuknya, bidang maupun bentuk terdiri atas beberapa macam, yaitu bidang geometris, bidang biomorfis atau organis, bidang bersudut, dan bidang tak beraturan. Sedangkan dapat terkandung karakteristik kedua ujung garis yang bertemu atau terjadi karena sapuan warna. Bidang beraturan yang dikenal orang adalah kotak atau rectangle, lingkaran atau circle, dan segitiga triangle. Penyusunan antara bidang-bidang tersebut akan menghasilkan suatu bentuk tata letak. Bidang dapat tersusun dari komposisi huruf-huruf yang dirangkai secara kreatif sehingga dapat menyampaikan pesan tertentu. Desain seperti gambar 1-3 yang di atas terlihat unik serta dapat membawa karakter yang jelas. Untuk membuat bidang yang dengan berbagai macam bentuk menggunakan software CorelDRAW X7 dengan cara klik pada Shape Tool atau dengan menekan tombol F6. Untuk memodifikasi bentuk dari objek yang dibuat menggunakan perintah-perintah seperti weld, intersect, atau trim. Sifat atau karakter bidang sebagai unsur penyusunan tata letak dijabarkan sebagai berikut. A. Bidang horizontal
dan vertikal, memberikan kesan tenang, statis, stabil, dan teratur. B. Bidang bundar, memberikan kesan santai, stabil, atau gerak. C. Bidang segitiga, memberikan kesan statis maupun dinamis. D. Bidang bergelombang, memberikan kesan irama, kehidupan, dan gerak. 3. Unsur ilustrasi. Gambar ilustrasi adalah gambar yang menjelaskan suatu pengertian yang berfungsi menghiasi buku atau majalah dan surat kabar pada kolom-kolom tertentu. Ilustrasi berasal dari bahasa Inggris yaitu illustrate yang artinya menjelaskan. Selain itu, gambar ilustrasi juga berasal dari kata ilusi yang artinya gambaran angan-angan yang menyerupai hiasan belaka. Gambar ilustrasi termasuk dalam seni rupa dua dimensi, bertujuan memperjelas suatu pengertian. Fungsi khusus ilustrasi antara lainnya: A. Memberikan bayangan setiap karakter di dalam cerita. B. Memberikan bayangan bentuk alat-alat yang digunakan di dalam tulisan ilmiah. C. Memberikan bayangan langkah kerja. D. Mengomunikasikan cerita. E. Menghubungkan tulisan dengan kreativitas dan individualitas manusia. F. Memberikan humor untuk mengurangi rasa bosan. Dan G. Dapat menerapkan konsep yang disampaikan. Ilustrasi dapat dihasilkan melalui beberapa teknik sebagai berikut. A. Teknik gambar tangan atau hand drawing. Ilustrasi gambar tangan dibuat secara keseluruhan, menggunakan tangan dengan memberikan ekspresi dan karakter tertentu untuk mendukung media komunikasi grafis yang dibuat, misalnya iklan, poster, baliho, dan sebagainya. B. Teknik fotografi. Ilustrasi berupa foto dihasilkan dengan teknik fotografi menggunakan kamera manual maupun digital. Foto yang dihasilkan dengan kamera digital memungkinkan adanya pengolahan lebih lanjut dan langsung tanpa scanning di komputer untuk memberikan ekspresi ataupun ilustrasi tertentu sesuai keinginan. Objek fotografi menjadi lebih realistis, eksklusif, dan persuasif. Dalam kenyataan, teknik hand drawing dan teknik fotografi dapat digabung. 4. Unsur tipografi. Tipografi merupakan salah satu elemen dari dunia desain grafis yang unik. Dalam hal ini, tipografi bukan hanya sekedar elemen bacaan, melainkan unsur seni yang luar biasa. Tipografi dapat dikatakan sebagai bahasa yang dapat dilihat. Tipografi sesuatu ilmu dalam memilih dan menata huruf dengan pengaturan penyebaran ruang-ruang yang tersedia dan untuk menciptakan kesan tertentu sehingga dapat menolong pembaca untuk mendapatkan kenyamanan membaca semaksimal mungkin. Seni tipografi merupakan karya atau desain yang menggunakan pengaturan huruf sebagai elemen utama. Menurut Suryanto 2011, tipografi adalah bidang ilmu yang mempelajari seluk-beluk mengenai huruf yang mempunyai dua fungsi, yaitu sebagai fungsi estetis dan fungsi komunikasi. Sebagai fungsi estetis, tipografi digunakan untuk menunjang penampilan sebuah pesan agar terlihat menarik. Sedangkan sebagai fungsi komunikasi, tipografi digunakan untuk menyampaikan pesan, informasi, berupa teks dengan jelas dan tepat. Tipografi menurut Roy Brewer 1971 dapat memiliki pengertian luas yang meliputi penataan dan pola halaman atau setiap barang cetak, serta tidak sadar Anda selalu berhubungan dengan tipografi di setiap hari dan setiap saat, seperti koran atau majalah yang Anda baca, label pakaian yang biasa Anda kenakan, dan masih banyak lagi contoh-contoh lainnya. Jenis dan karakteristik huruf. Menurut Suryanto pada 2011, huruf diklasifikasikan ke dalam beberapa jenis sebagai berikut. Contohnya, 1. Roman. Ciri dan huruf ini adalah memiliki sirip atau kaki atau serif yang berbentuk lancip pada ujungnya. 2. Egyptian. Jenis huruf yang memiliki ciri kaki atau sirip atau serif
yang berbentuk persegi seperti papan dengan ketebalan yang sama atau hampir sama. Kesan yang ditimbulkan adalah tokoh kuat, kekar, dan stabil. 3. Sans serif. Gambar tipografi Egyptian sumber Edik Kuswantoro. Pengertian sans serif adalah tanpa sirip atau serif. Huruf jenis ini tidak memiliki sirip pada ujung hurufnya dan memiliki ketebalan huruf yang sama atau hampir sama. Kesan yang ditimbulkan oleh huruf jenis ini dalam modern, kontemporer, dan efisien. 4. Script. Huruf script menyerupai garisan tangan yang dikerjakan dengan pena kuas atau pensil tajam yang biasanya miring ke kanan. Kesan yang ditimbulkan adalah sifat pribadi dan akrab. 5. Michel Cruz. Tipografi Egyptian sumber Edik. Huruf jenis ini merupakan pengembangan dari bentuk-bentuk yang sudah ada. Pada huruf ini ditambahkan dengan hiasan dan ornamen atau di garis-garis dekoratif. Kesan yang dimiliki adalah dekoratif. 5. Unsur warna. Warna dalam layout dapat menyampaikan moods, membuat gambar menarik perhatian, dan mengidentifikasi objek. Pemilihan warna itu sangat penting dalam menghasilkan karya yang berkualitas karena Anda harus mengetahui tentang apa yang ingin Anda lakukan dan warna apa yang cocok untuk tujuan Anda. Warna dapat digunakan untuk A. Sorot elemen penting dan utama seperti subheads. B. Menarik mata. C. Sinyal yang melibatkan pembaca untuk melihat terlebih dahulu. D. Membuat gambar atau moods. E. Mengatur. F. Bersama kelompok elemen yang untuk atau mengisolasi mereka. Dan G. Memprovokasi emosi. 6. Unsur gelap atau terang. Gelap atau terang merupakan keadaan suatu bidang yang dibedakan dengan warna tua untuk gelap dan warna muda untuk terang, yang disebabkan oleh perbedaan intensitas warna atau karena pengaruh cahaya. Contohnya, Ada di gambar ini ya. Lihat aja deh. gelap terang merupakan keadaan suatu bidang yang dibedakan dengan cara tua atau gelap untuk gelap dan warna muda untuk terang, yang disebabkan oleh perbedaan intensitas warna atau karena pengaruh cahaya. Pengaturan gelap terang pada desain grafis dapat diciptakan dengan pengaturan intensitas warna. Dapat pula diciptakan dengan menggunakan efek khusus. Berikut cara pengaturan gelap terang pada software CorelDRAW dan Adobe Photoshop. A. Cara pengaturan gelap terang pada CorelDRAW X7 dengan cara klik pada menu lalu ke bitmap, lalu ke image adjustment lab seperti contoh di gambar ini. Kemudian kotak dialog berikut. Pada kotak dialog pengaturan image adjustment lab, pengaturan pada brightness, kontras, dan saturation, geser ke kiri untuk mengurangi dan ke kanan untuk menambah intensitas terang. D. Cara pengatur gelap terang pada Adobe Photoshop CS6 dengan cara klik pada menu image, selanjutnya adjustment, dan selanjutnya brightness atau contrast. Contohnya, seperti yang gambar di sini. Pada kotak dialog pengaturan pada brightness dan contrast, geser ke kiri untuk mengurangi dan ke kanan untuk menambah intensitas terang. 7. Tekstur adalah tampilan permukaan corak dari suatu benda yang dapat dinilai dengan cara dilihat atau diraba. Pada praktiknya, tekstur sering dikategorikan sebagai corak dari suatu permukaan benda seperti permukaan karpet, baju, kulit kayu, dan lain sebagainya. Seperti contoh
8. Ruang. Ruang adalah unsur yang dapat bersifat semu atau nyata. Dalam karya seni 3 dimensi, Anda dapat merasakan sensasi ruang ketika melihat ataupun berada di dalamnya. Dalam karya 2 dimensi, Anda hanya dapat berkhayal tentang ruang. Seniman dapat menghasilkan kesan ruang pada lukisannya dengan cara memberikan bayangan, membuat perspektif pada objeknya, memberikan perbedaan warna terang dan gelap, dan masih banyak lagi. Cukup itu saja dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.